Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Elis, kami dari kelompok E yang terdiri dari Dini, Bowo, Cita, dan juga kesayangan kita semua, Haikal. Pada tugas UAS mata kuliah psikologi perkembangan, kami melakukan simulasi pada kelompok remaja, di mana kami menggunakan metode permainan dan juga memberikan pemahaman melalui analogi kepada responden. Nah, games yang akan kami mainkan dinamakan Candy Games, di mana responden akan menutup mata dan mengambil permen yang telah kami sediakan. Mereka akan menceritakan emosi yang pernah mereka alami sesuai dengan warna permen yang didapatkan. Misal, kalau dapat warna merah artinya marah, kuning artinya senang, biru sedih, hijau cemburu, dan orange artinya semangat. Lalu kami coba memberikan pemahaman kepada responden melalui analogi balon, di mana kami meminta mereka untuk memikirkan emosi yang pernah mereka alami tanpa menceritakannya. Lalu kami meniupkan balon tersebut setiap kali mereka memikirkan emosi tersebut. Sampai pada akhirnya balon tersebut tidak lagi mampu menampung pemikiran yang disimpan dan akhirnya meledak. Di sini kami ingin mengedukasi bahwa jika ada masalah dan tidak diceritakan atau dipendam sendiri, maka bisa menimbulkan kerusakan psikologis yang mungkin akan berdampak pada kehidupan masa dewasa dari responden. Goal kami dalam simulasi ini adalah agar responden bisa dengan bebas menceritakan pengalaman emosi mereka tanpa harus dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa mengintimidasi. Dimana jika mereka mampu menceritakan kembali pengalaman emosi negatif yang cukup meninggalkan kesan yang mendalam, maka kedepannya mereka akan memiliki kemampuan coping stres yang lebih baik dan siap dalam menghadapi fase perkembangan selanjutnya, yaitu dewasa awal. Halo semua, aku Syira, aku umurnya 18 tahun, aku kuliah di Universitas Airlangga, Prodi Hubungan Internasional, aku semester 1. Halo, perkenalkan nama saya Bintang Abirama, saya umurnya 20 tahun, saya kuliahnya di LSPR Bekasi dengan Prodi DKV semester 3. Halo, nama saya Jovian, saya kuliah di LSPR Bekasi, Prodi DKV. Kita langsung mulai aja ya gamesnya. Kita akan memainkan games berdasarkan warna-warna permen ini. Jadi untuk warna merah dia akan mewakili marah ya. Untuk warna kuning mewakili apa ya, Bang Cita? Warna kuning nanti mewakili kebahagiaan. Oke, kalau untuk warna hijau? Warna hijau bisa bilang semangat. Jelas. Kalau kayak hijau jelas. Jelas. Untuk warna lainnya? Warna orange excited. Warna orange excited. Jadi nanti responden kita akan mengambil ini dengan menutup mata. Ketika mereka dapat warnanya dan mereka akan menceritakan kepada kita. Biru apa? Biru kesedihan. Biru kesedihan. Jadi ketika mereka mendapatkan warna ini, mereka akan menceritakan kepada kita selama masa remajanya apa sih hal yang membuat mereka marah, sedih, cemburu, terus excited, sama apa lagi? Jealous. Cemburu ya, atau excited tadi. Oke, kita mulai aja gamenya ya. Pertama kita akan mulai dengan responden pertama kita, Bintang. Lalu kita akan mulai dengan responden kedua kita, Talita. Responden ketiga kita yang sedang memegang kamera ya. Nanti kita akan gantian. Oke, silakan tutup matanya. Bintang. Nggak usah, langsung aja. Bintang, tutup matanya. Oke, kita baca. Silakan ambil salah satu. Oke, Bintang menentukan apa? Oke, Talita sekarang. Apa itu orang yang ini? Oke, Jovia. Merem ya, ngeliat. Jangan curang di Jovia. Apa? Biru tante. Biru. Oke. Sekarang kita mulai ceritanya ya. Kita akan fokus ke masing-masing narasumber. Di Kapitan tadi dapat warna apa? Dapat warna hijau bang. Oh ya, seperti yang dijelaskan tadi, untuk warna hijau kan nanti merefleksikan tentang jealous. Nah, kira-kira untuk akhir-akhir ini yang membuat Mas Kak Bintang ini jealous itu apa? Bisa diceritakan? Kalau akhir-akhir ini sih nggak ada ya yang bikin
terus. Tapi kalau misalkan dari masa lalu yang sebelumnya, ya ada yang perlu gue jelas itu soal perasaan gue ke cewek. Emang kenapa ada? Jadi gini bang, gue pacaran sama dia itu udah sekitar 6 bulan. Udah sekitar 6 bulan. Terus nah, sekitar 6 bulan. Terus kan kita udah ngejalanin hubungan itu, cuman yang gue mulai ngerasa aneh dari dia tuh pas dia nggak ada kabarnya tuh selalu ada di malam terus. Kan gue bingung ya, nanya-nanya tuh kenapa dia kayak gitu. Terus di satu hari gue lagi nggak masuk sekolah tuh, masih sekolah, masih SMK. Gue lagi nggak masuk sekolah, dia lagi masuk sekolah. Nah, terus gue ada feeling buat kesana sekalian main lah di sana. Terus habis itu gue lihat, oh dia tumben banget nggak dijemput sama orang tuanya, malah jalan ke depan. Ada ke depan sekolah gue yang apa sih itu namanya, supermarket ya, supermarket. Ya dia jalan ke situ, gue tungguin lah dari jauh kan, pas gue lihat kok dia dijemput sama cowok, dan itu adik kelas gue. Tapi sampai saat ini rasa itu masih ada. Iya, kesel aja gitu, soalnya di situ gue nggak bisa ngapa-ngapain karena si cewek itu juga mau sama adik kelasnya. Waktu itu cara ngungkapinnya gimana? Cara ngungkapin rasa jelas itu ke dia. Iya. Jadi gue ikutin gue ikutin ke arah Jonggol. Ke arah Jonggol tuh ada kafe yang namanya Yoke. Jadi pas mereka berdua udah di sana, gue ngeliat dulu dong kan. Gue nggak mau suzon dulu kan. Gue kira emang cuma temen, ya udah ngobrol-ngobrol biasa aja kan. Terus pas gue ngeliat ke sana, kan ada sih temen kayak ngelus-ngelus, pegangan tangan gitu ya kan. Iya. Terus habis itu gue langsung lah nyamper ke dia. Keren lu coy, nanti disensor aja ya namanya. Keren lu gitu, lu kayak gini. Terus habis itu langsung nangis di jalan. Itu sih yang kayak pendek terus yang bagus ya. Kayak gue tuh gak bisa ngapa-ngapain meskipun temen gue tuh udah gitu. Tapi ada rasa pengen nabuk, bujuk. Oh ada emang. Ada, Gimana cuman caranya bisa mendem supaya nggak nabuk? supaya Waktu itu yang dipikirin apa? waktu itu yang dipikirin karena gini, di posisinya gue itu kalau misalkan nonjok dia di situ malu dong, karena si cewek itu juga lagi mau sama cowok. Jadi kalau misalkan gue yang mukul dia di situ kayak di tempat rame, ya kayak pride turun aja sih. Cowok ada kayak gitu ya. Tapi untuk sekarang udah nggak ada kan? Udah nggak ada sih, tapi lebih puas lagi waktu temen yang mukulin. Satu teman tongkrongan masalahnya yang mukulin. Akhirnya temen yang mukulin, temennya buat saya. Kita puas loh. Hah? Kita puas. Kurang puas aja sih soalnya saya nggak mukulin. Tapi tuh sekarang udah lost itu rasa. Oh sekarang udah lost itu terus. Soalnya udah lumayan lama juga kan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bang. Nah, untuk responden Shira ini dapat warna apa tadi Shira? Merah. Merah artinya marah ya. Selama masa remajanya Shira itu apa yang kira-kira momen yang bikin marah sekali dan tak terlupakan hingga saat ini? Apa? Bisa nggak share ke kita? Jadi waktu awal-awal aku mau masuk kuliah, aku pernah ada di suatu hubungan. Terus aku mulai itu sebelum masuk kuliah, terus pas kuliah jadi kita LDR. Terus aku pernah ada satu titik di mana aku marah banget sama pasangan aku karena dia selalu masalahin hal-hal kecil. Jadi kayak hal-hal kecil itu benar-benar dia masalahin sampai besar-besar, sampai aku benar-benar capek dan gak ada sehari tanpa kita berantem. Terus ya udah ada di satu titik aku benar-benar marah banget dan akhirnya aku putusin saat itu juga. Nah, ketika kamu putusin, perasaan yang kamu alami apa? Kamu lega kah, nyesel kah, atau bagaimana? Aku lega banget. Aku lega banget, terus kayak aku ngerasa beban aku nggak ada. Tapi nangis nggak? Sedih nggak?
akibat perpisahan itu? Aku nggak nangis karena sedih, aku lebih ke nangis karena capek. Aku capek ngejalin ini semua, terus kayak aku nangisin karena aku capek, aku udah capek banget, aku udah kayak udahlah nggak bisa, udah ngeganggu hidup banget, jadi kayak aku bener-bener lepasin. Terus pas aku lepasin, alhamdulillah lega banget. Cara kamu mengekspresikan kekecewaannya atau kesalahannya Mara itu kepada pasangan itu seperti apa? Aku nangis, terus aku masalah kecil ini yang dia masalahin tuh sebenarnya aku nggak masalahin. Jadi aku selalu kayak, aku merasa aku nggak salah, jadi aku selalu kayak ngeyel ke dia, terus dia yang selalu marah, tapi aku yang selalu aku selalu minta maaf gitu, padahal aku kesel. Jadi kayak akhirnya numpuk, pas udah numpuk aku ngeluapinnya, aku nangis, aku terus marah-marah ke dia, terus Nah, sekarang hubungannya dengan sang mantan teman biasa, membaik atau gimana? jadi teman biasa sih. Nah, masih sering kontak kan? Atau gimana? Kontak kan kalau misalnya ada perlu aja. Sekarang kira-kira gimana? Masih berasa nggak kesel? Masih dan nyesel banget jujur, itu karena itu menguras energi banget. Selama pacaran itu menguras energi banget karena beda pemikiran, beda otak, beda jalan, jadi kayak cukup menguras energi. Dan itu benar-benar ngerusak masa-masa kuliah pertama aku. Masa-masa ospek itu benar-benar kayak stres gara-gara hubungan itu. Oke, kalau gitu dari Talita kita sudahi dulu ya untuk marahnya, nanti kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Dadah. Ya, selamat siang Mas. Iya Mas. Tadi Masnya dapat warna apa? Warna biru. Nah, itu kan melambangkan kesedihan ya. Ya. Ada nggak selama pengalaman hidupnya Mas sampai saat ini atau suatu masalah yang membuat Masnya sedih? Banyak sih Bang, cuma ambil dari fokus ke SMA. Waktu sekolah ya. Nah, itu bisa di apa ceritakan kenapa sih? Nah, pas di drop out dari SMA, kan kirain teman-teman nggak ada yang tahu kan? Ya. Kirain teman-teman nggak ada yang tahu, tiba-tiba dikeluarin surat merah, udah terus ngambil tas ke kelas. Orang tua kan nangis ya, orang tua nangis, terus habis itu naik ke kelas, kok kelas sepi tumben gitu kan. Terus habis itu ada teman yang manggil, Jun, pengen ke toilet yuk. Masuk toilet, langsung ke toilet, ternyata rame banget situ, dua angkatan kayak bikin perpisahan gitulah, bikin perpisahan itu cowok semua. Terus kayak sedih banget kan, terus kayak ada yang ngomong kan, lo kenapa sih harusnya nggak bakal drop out gitu kan. Ya udah ngerokok bareng Itu kayak nyesel sih, sedihnya nyesel. Itu Masnya tahu nggak kenapa bisa di DO dari sekolah kan? Masalahnya atau apa? Ngebelain temen, Belain kenapa itu? jadi itu Ceritain dong. apa namanya, pokoknya guru gue tuh nendang temen gue gitu Bang. Nah, terus Laki-laki ya, bukan cewek kan? bukan laki, nendang temen gue karena nuduh seenaknya tapi nggak ada bukti. Terus habis itu ditendang, terus ya dibelain kan. Ya emang agak kasar sih marah-marahnya sebenarnya gitu belajar. Jadi itu bisa dibilang kayak fitnah gitulah ya. Fitnah. Persis Karena kan seharusnya kan guru kan nggak boleh main fisik ke anak murid, kecuali kalau misalnya ada bukti segala macam. Untuk selama ini apakah Masnya masih ke bawah sedih dalam hal itu? Gue sedih sih enggak sih, cuma kayak nyesel aja waktu pas SMA itu di dari situ. Pada saat itu untuk solusinya gimana itu supaya apa ya, supaya menghilangkan sedih itu dengan cara apa Masnya? Melakukan apa gitu atau apa? Nyari kesibukan sendiri, sama habis itu kan saya juga masih nongkrong bareng teman-teman gitu, masih kayak ya udah masih rame lah sampai sekarang. Ini kan kumpul sama temen ya kan, ngobrol apa yang bisa diobrolkan. Gitu. Oke, mungkin itu aja Mas.
Makasih Mas. Ya, Sampai Mas. ketemu di sesi selanjutnya. Oke, thank you. Sekarang responden kedua dengan Mas Bintang. Sekarang Mas Bintang ceritakan 3 hal yang membuat Mas Bintang sedih, kecewa atau ntar bilang udah ya. Penyebabnya gitu. Sekarang cerita yang sama yang bikin marah, kecewa Mas Bintang. Oke, sekarang terakhir masih hal yang sama. Dah. Kira-kira kalau misalnya masih ada, balonnya akan meledak. Nah itu sama halnya seperti beban yang ada di kepala kita. Ketika kita banyak beban pikiran, maka mental health kita akan terganggu, dan mental health yang baik itu yang diluapkan. Untuk Kak Talita sekarang kita mulai fokus kedua. Sekarang mulai pikirkan apa satu hal yang kira-kira membuat Kak Talita itu marah atau sedih. Atau kecewa boleh. Ya. Ya. Hal kedua, sekarang pikirkan hal kedua yang juga membuat Kak Talita marah, sedih, ataupun kecewa. Ya. Sedih lagi. Oke, sekarang untuk terakhir, Kak Talita pikirkan lagi yang bisa membuat Kak Talita marah, sedih, dan kecewa. Untuk kira-kira masih ada ruang nggak ini di balon ini? Seandainya Kak Talita punya cerita lagi yang membuat Kak Talita itu sedih, marah, ataupun kecewa. Jadi ceritanya tadi yang Kak Talita pikirkan, yang Kak Talita pendam, emosi-emosi negatif yang Kak Talita pendam, ceritanya saya masukkan ke sini. Ini ibaratnya suasana hati, ibaratnya di dirinya Kak Talita. Seandainya masih ada cerita lagi di diri Kak Talita yang membuat Kak Talita itu sedih, marah, ataupun kecewa, masih bisa nggak saya masukkan ke sini kira-kira? Ya kalau dipendam jadi satu nggak bisa bakal. Iya, jadi ibaratnya seandainya terus dipendam masalah-masalah itu, emosi-emosi negatif itu, seandainya terus dipendam, yang terjadi itu akan kayak itu yang terjadi pada diri kita, pada diri kita. Hal ini bisa menyebabkan reaksi kita juga negatif. Akhirnya kita bisa depresi, kita bisa bahkan kemungkinan terburuk bisa melakukan bunuh diri. Itu yang terjadi apabila kita terus memendam masalah-masalah itu tanpa kita salurkan ke hal-hal yang negatif atau kita ceritakan ke orang yang kita percaya. Jadinya mungkin itu saja untuk Kak Talita untuk sesi ini. Hai, kali ini kita sampai ke sesi 2 dari responden kita, Jovian, karena kita akan meminta Jovian untuk memikirkan suatu hal yang bikin Jovian sedih, kecewa, marah. Coba dipikirin, nanti kalau udah selesai pikirin, kasih tahu kita. Coba dipikirin dulu. Kita metaforakan dengan perasaan tadi, perasaan atau emosi negatif yang diceritakan, dipikirkan oleh Jovian, kita metaforakan dalam tiupan balon.
oleh Mas Bowo, silakan. Nah, ini pikiran, kita ibaratkan pikirannya Jovian yang tadi dia pikirkan pertama kali. Sekarang momen emosi negatif apalagi pada masa remaja Jovian yang juga cukup membekas, tolong dipikirkan lagi. Sudah disebut lagi oleh Mas Bowo bahwa itu menggambarkan emosi negatif yang tadi dipikirkan oleh responden kita Jovian. Sekarang sekali lagi Jovian dikirim lagi apa sih kira-kira betul-betul membekas gitu loh, kesempatan diri, kecewa, marah, cemburu, takut juga boleh ya, karena takut itu juga emosi negatif, takut akan sesuatu atau fobia akan sesuatu, trauma akan sesuatu. Nah, kaget ya teman-teman ya. Nah itu dia ketika perasaan itu hanya dipendam, dipikirkan, maka tubuh kita lama-lama tidak akan bisa menampung. Kalau udah nggak bisa menampung, ya akhirnya tidak yang diinginkan ya Mas Bowo ya, ada sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau pada remaja mungkin kalau yang tidak bisa tahan ya dengan stres yang datang, bisa jadi larinya kemana? Kalau kenakalan remaja, Mas Bowo bisa contohin nggak? Kalau kenakalan remaja itu apa aja sih? Mungkin bisa ke narkoba, itu salah satu contohnya, atau ke hal negatif yang lainnya kayak minuman keras atau bahkan judi, itu bisa juga pelarian ya, pelarian dari emosi negatif yang tidak terkomunikasikan dengan baik. Begitu. Nah kalau tadi kan kita mengutamakan perasaan Jovian yang dipendam, hanya dipikirkan ya teman-teman. Sekarang ini kita utamakan bahwa balon ini adalah pikiran-pikiran Jovian yang tadi. balon ini. Nah, tapi Jovian coba ceritain nih ke kita, apa sih yang bikin emosi negatif itu masih stay di dia sampai sekarang. Coba Jovian mau cerita nggak tadi? Mungkin itu sih yang paling enteng. Jadi yang pertama ya itu fobia kucing. Karena takut gitu, kayak kalau misalnya lihat kucing takut, bukan lihat ya, kayak misalnya kena dikit gitu, senggol dikit gitu. Takutnya apa bikin mau nangis atau gimana? Mau nangis sih enggak, Cuman geli aja. geli aja. Geli aja. Jadi takut gitu. Nah terus pemadingannya nggak teman, karena kan teman sudah sentuh kalau waktu saya punya teman yang takut sama ular. Nah, itu saya bawain ular-ularan, ular saya lemparin ke dia tuh. Kamu pernah gitu nggak? Pernah. Jadi gitu sama teman. Pernah. Terus gimana rasanya? Pas gituin kayak kesel sama bete sendiri sih. Cuma kan karena takut juga. Nggak bisa lakukan marah lebih lanjut Ya gitu. bisa marah, cuman ini malah gua paling kayak dikit gitu. Rasa gitu loh. Iya. Soalnya waktu saya sempat sampai nangis. Iya. Saya takut itu. Karena masih nganggapnya sih masih bercanda lah. Tapi kalau seandainya kamu misalnya seperti masuk ke rumah, nggak sengaja ini kucing jalanan ya, masuk ke rumah kamu misalnya, pernah nggak nemu yang situasi kayak gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Paling di depan gitu. Kalau lagi makan di pinggir jalan, kalau ketemu kucing gimana? Kaki pasti angkat tuh kalau misalnya kena kaki kucingnya. Benar-benar heboh sendiri gitu. Iya benar. Sampai kaget yang mungkin kaget. Mungkin ini yang sudah diluapkan sama Mas Jovian ya, kita buang sedikit. Untuk yang tadi yang kedua, apa? Gua sih Lebih ke emosi apa? kecewa sama itu. Kecewa. Jadi dia takut sama kucing. Kan salah satu emosi negatif ya, sampai sekarang kecewa atau marah. Kecewa sama temennya itu karena dia lanjut dari cerita yang tadi. Tapi pas video dia kan ngebelain teman, terus habis itu temannya tuh kayak lupain saya karena perempuan, karena
kan saya ngebelain dia dan video terus kan dia nggak dipandang lah kayak kacang kulit. Terus gimana reaksi kamu pada teman kamu itu ketika kamu merasakan kekecewaan itu? Masih welcome cuma kayak sekedar cukup tahu aja. Jadi nggak sedekat dulu lagi Nggak gitu. sedekat dulu lagi. Nggak sedekat dulu lagi. Tapi kamu tahu utarakan kekecewaan kamu sama dia. Nah, Dan sampai sekarang kamu masih berhubungan nggak sama dia kamu itu? masih baru 2 minggu lalu lah awal Nah itu gimana? Masih keinget nggak masa yang waktu itu? masih cuma nggak mau ngebahas di depannya dia gitu. Kalau ngebahas, jadi Karena kan nggak perlu tahu lagi. ya kayak let it go aja gitu loh ya. Let it go aja gitu. Nggak mau terus kamu nggak kayak kalau perempuan kan biasanya kalau ketemu yang nggak gimana emang tuh Ya, langsung langsung lihat diungkapkan. sinis kalau nggak sinis gitu kan. Ekspresi wajahnya itu langsung dilihatkan. Nggak mau deket-deket ya kan biasanya perempuan gitu ya. Kalau laki-laki nggak gitu ya. Enggak, lebih dengan oh ya udah. Ah ya udah. Nah, yang lalu gitu. Soalnya ya udah tetap aja ngobrol biasa gitu. Walaupun sebenarnya dalam hati kesel gitu. Mbak ya udah digini aja lah. Baik, untuk masalah yang kedua sudah diluapkan dan kita buang lagi sedikit. Tiga nih apa nih? Juga mengganggu kamu secara emosional. Yang ketiga itu mungkin kan bisa ngerubah saya jadi lebih berdiam sama cuek sih. Karena dikecewain sama cewek. Ya. Gara-gara Kapan tuh kejadian itu? Waktu kamu umur berapa? umur 21 ya, oke. Terus gimana? kayak lagi capek-capeknya saya kan ngebantuin temen saya nikahan tapi nggak ada waktu. Terus saya juga udah bilang ke saya ada waktu. Terus kalian capek-capek saya pulang pergi dari Jakarta ke Mas. Karena bantu nikahan itu, kamu Iya. pulang ke Jakarta sebelumnya, Jakarta sebelumnya. Iya. Oke. Karena nikahan itu pas pulang ternyata dia lagi jalan sama dia. Mulainya Enggak, ternyata itu anak kelasnya dia. Itu SMA. terus kamu cara kamu mengatasi kekecewaan kamu gimana? Kamu ngomongin ke pacar kamu itu atau gimana? Ya waktu itu saya langsung diomongin kalau masalah itu tuh waktu itu diomongin langsung dia masih ngeles-ngeles sama aku. Ya Kita ngaku berarti. udah sampai akhirnya ketiga kali awal lagi baru bisa selesai. Itu momen itu menjadikan kamu yang sekarang. Iya, Kamu jadi lebih pendiam. Padahal sebelumnya gimana kamu? lebih ke agak sedikit atraktif. Berarti kepribadiannya kalau kita bilang lebih ekstrovert ya dulu Iya, ya, iya. lebih terbuka gitu. Karena momen itu kamu lebih tertutup. Nah ini kamu pernah ceritain nggak kejadian ini ke orang lain, teman Pernah. kamu, sahabat gitu? Nah, sering banget kayak temen kan suka kayak nanya video gitu. Nah, kayak ini lah gitu. Udah satu momen buat Misalnya ada teman lama, teman baru nanya kenapa terus kemudian tuh dulu ada yang ini kemudian terus diceritain lagi setelah itu dari umur 21 berarti kan udah 3 tahun yang lalu ya. Itu masih membentuk kamu yang sekarang atau kamu udah move on gitu? masih karena emang nyamanan gitu. Jadi masih trauma sebetulnya kan dengan Trauma sih. kejadian Ya, itu. trauma sih masih. Ya, kalau masih mengingat Iya. ya, kalau dia masih Masih ada rasa takut lah. ada rasa takut, ada rasa bahwa itu kan kejadian lagi gitu. Oke, kalau gitu nanti mungkin dari kami akan kasih ke suggestion ya, mungkin saran kepada responden-responden kami untuk masalah-masalah yang mereka hadapi dalam segmen yang bisa lagi. Ya, terima kasih ya, Jovian. Oke teman-teman, jadi sudah semua masalah atau kendala yang ada di bedangnya Mas Jo
Jopian sudah disampaikan, sudah diluapkan, sehingga semuanya sudah bisa lebih tenang, ya kan, bisa hilang lah. Seperti balon ini kan makin lama makin kempes balonnya. Cuman memang masih tersisa trauma di Jovian karena event yang tadi dia ceritakan bahwa lantaran pacarnya ini pernah menyusui ya dari kulit, dan dia jadi lebih diam, tidak seatraktif dulu gitu. Jadi lebih menjaga diri lah ya, lebih membentengi diri, supaya tidak terluka lagi. Bisa dibilang itu Itu self mechanism, defense mekanismenya dari Jovian. dan bisa dibilang juga itu kan untuk belajar lah dari kesalahan-kesalahan yang sudah pernah dilakukan, yang pernah ada gitu. Oke, baik Mas Jopian, terima kasih mungkin untuk jawabannya atau masalahnya yang sudah diluapkan ke kita. Nanti akan ada sedikit saran-saran dari kami dalam kelompok dan masalah masing-masing responden ya. Oke, Baik, mungkin itu aja. Terima kasih Mas Jopian. Sampai jumpa. Kita buat Kak Talita untuk permainan berikutnya. Ini ibaratnya emosi-emosi negatif tadi yang ada di dalam pikirannya Kak Talita. Sekarang coba Kak Talita ceritakan apa saja tadi yang dipikirkan, satu yang ceritakan. Pertama sih yang paling mendingan itu pas pertama aku pacaran, itu semuanya benar-benar kayak kumpul jadi satu, dan experience pertama juga semua sedih-sedih, senang-senang ada di situ semua. Terus waktu putus benar-benar sedih banget. Untuk sekarang setelah diceritakan, apakah rasa sedih itu sudah mulai berubah? Lebih lega sih. Kita kurangi bebannya ya. Sekarang untuk cerita kedua, bisa diceritakan. Cerita kedua itu waktu aku waktu aku kelas 12, itu aku setahun intens ngejar PTN yang UI Unpad, tapi nggak ada yang berhasil. Udah nyoba dari segala macam jalur dan nggak berhasil juga, itu lumayan bikin depresi sih. Tapi untuk mengalihkan hal itu, maksudnya untuk mengurangi pikiran itu, Kak Talita udah ceritakan ke orang terdekat, mungkin ke mama, ke bapak. Udah sekarang rasanya gimana? Lebih enak dan udah kayak udah ikhlasin aja. Sekarang cerita terakhir Kak Talita yang bikin sedih apa kira-kira? Ini kayak beneran sedih deh. Ketiga itu lebih ke aduh alay banget, gimana dong. Enggak, soal figur ayah sih. Ya sebenarnya dari dulu nggak pernah ngerasa kurang karena figur ayah tuh, nggak pernah sih ya, karena udah terbiasa juga nggak ada sosok ayah juga kan. Tapi kayak kalau misalnya lihat teman-teman yang dapet kasih sayang ayahnya, aku tuh kayak iri. Ya udah itu malu kan. Ya, nggak apa-apa. Maaf. Hal-hal seperti Kak Talita di sini, kita tujuannya untuk membantu Kak Talita mengurangi perasaan seperti itu, atau mengurangi hal-hal negatif yang dipikirkan oleh Kak Talita. Oke, bisa kembali. Setelah Kak Talita cerita semua ini, ibaratnya pikiran-pikiran negatif atau emosi negatif yang ada di dalam diri Kak Talita, semoga juga
bisa berkurang, bisa terurai seperti udara tadi yang ada di dalam balon ini, dan bisa meringankan pikiran Kak Talita dan hati Kakak. Mungkin dari kami, terima kasih atas partisipasinya Kak. Ya, sekarang ceritakan 3 hal yang membuat Mas Bintang kecewa sekian kamu. Kalau gue sih ada yang pas cewek gue itu sih bang, yang dia selingkuh sama adik kelas gue itu yang Sedianatin. dia merasa dihianatin aja sama dia, karena dia kan ngomong ke gue kalau misalkan dia nggak bakalan selingkuh dan bakalan ngasih kepercayaan ke gue kalau misalkan dia tuh udah beramal baik pada gue. Oke, iya. Berarti pertama. Nah, hal yang kedua ya. Hal yang kedua, kalau yang bikin gue kesel, sedih, sama kecewa itu ketika gue dihianatin sama sahabat gue juga. Nah, terakhir. Kalau yang terakhir itu terkadang gue tuh suka kecewa sama diri gue sendiri. Ya, maksudnya tuh kayak ini aja, seharusnya gue tuh bisa lebih rajin, gue bisa lebih maju, lebih cepat gitu loh, bisa lebih berkembang, bisa lebih nata kehidupan gue, tapi gue malah lebih milih untuk malas-malasan. Yang terjadi adalah bebannya akan berkurang karena dengan sendirinya emosi kita akan terluapkan ketika kita menceritakan apa yang kita rasakan. Kesimpulan kami dapatkan, walaupun ketiga responden mendapatkan warna yang berbeda, yaitu hijau, merah, dan biru, di mana artinya mereka harus menceritakan emosi cemburu, marah, dan sedih, ketiga responden memilih menceritakan momen dengan pacar atau pasangan mereka. Ketika sesi balon, mereka baru mengungkapkan emosi negatif yang terkait dengan keluarga ataupun pertemanan. Sehingga bisa kita lihat ya, kalau remaja itu lebih menganggap permasalahan hubungan dengan pasangan lebih penting di atas hubungan yang lain. Nah, karena menurut mereka dengan pasangan itu lebih menguras emosi. Nah, ini sedikit cerita nih di galeri kita. Siapa tahu bisa bikin Bu Elis kasihan terus nambah skor ke kelompok. Jadi ketika proses pengambilan video, kami mendapatkan tantangan mengenai lokasi, Bu. Di ruangan AC, suara musiknya berisik. Bahkan kami sempat minta speaker di lantai atas itu dicabut agar tidak noise di belakang video. Tapi setelah effort yang cukup banyak ya, narik kabel, ngomong ke manajernya dan segala macamnya, tidak membuahkan hasil karena kabelnya nggak bisa ditarik. Jadi kami terpaksa deh pindah ke outdoor yang cukup panas dan gerah. Jadi selama proses lumayan kami kepanasan ya Ibu, tapi kita semua masih happy loh Bu. Oke, nah untuk setelah sesi kami bertanya kepada masing-masing responden, bagaimana sih rasanya setelah menceritakan kembali momen emosi negatif yang cukup menguras energi di masa lalu? Maka mereka mengatakan sangat lega dan lebih memahami bagaimana sih cara mengelola emosi, bahwa support dari orang terdekat selama proses pengalaman emosi negatif sangat dibutuhkan. Dan harapannya dengan sesi ini di masa yang mendatang mereka akan lebih memiliki kecerdasan emosional dan coping stres yang lebih baik. Sekian dari kami kelompok E, Dini, Cita, Bowo, dan Haikal. Terima kasih juga kepada responden. Terima kasih kepada Bu Elis yang telah membimbing kami dan dengerin curhatan kami selama 1 semester ini. Terima kasih juga buat yang nonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga bermanfaat buat kita semua. Last but not least, semoga dikasih nilai yang bagus ya Ibu. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.